Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haditsa Quranin Nur Hakim. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 SMA, MA ataupun SMK yang berjudul Hormati dan Sayangi Orang Tua dan Gurumu. Oke, yang baru gabung jangan lupa klik subscribe karena dengan klik subscribe kalian sudah membantu channel ini agar terus berkembang dan insya Allah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Dalilnya itu antara lain dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Di sini dalilnya agar kita selalu berbuat baik, tidak berkata atau menolak perintah dari orang tua ya. Jadi orang tua itu sudah melahirkan, ibu itu melahirkan kita dan mengurus kita sampai sekarang. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu, seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Kalau Arabnya itu ridha Allah wa ridha walidain dan wasu'tullah wa su'tul walidain. Ini hadis riwayat Baihaqi. Jadi ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua dan kemurkaan Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tidak hanya sekedar berbuat ihsan baik atau baik saja. Akan tetapi, birrul walidain di sini memiliki arti bakti. Bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Kita sudah dikandung ya dulu kecil selama 9 bulan, terus diberi ASI selama 2 tahun, dan terus dididik, terus diberikan mana yang benar, mana yang salah. Itu tidak lepas dari kedua orang tua kita, yang balasannya sepertinya satu gunung emas pun tidak akan bisa terbayarkan ya. Jadi kalian harus sayang ke orang tua kalian. Nah, sekarang apa sih hikmah berbakti kepada kedua orang tua dan guru? Antara lain, yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang kelima, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surga. Jadi, buat kita yang statusnya masih jadi anak, kalian dan semua harus berbakti kepada orang tua kalau kalian ingin masuk surga ya. Jadi intinya atau tujuannya itu birrul walidain itu adalah kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, sekarang kita masuk ke bab hormat dan patuh kepada guru. Jadi guru itu adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu. Jadi siapapun pasti memiliki guru ya di kehidupannya. Bahkan penyair Syauqi telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-kata sebagai berikut. Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Jadi di sini kemuliaannya ya, bukan statusnya sebagai rasul, tapi kemuliaannya itu jadi guru itu adalah wasilah para nabi ya, seperti ulama. Itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Bagaimana para ulama menghormati guru-gurunya? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Yang kedua, mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim. Jadi kita harus hormat kepada guru-guru kita karena beliau-beliaulah yang membuat kita jadi seperti sekarang ini ya. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Apa saja keuntungannya? Antara lain, yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Lalu berikutnya, yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi walaupun kita lebih banyak ilmunya ataupun lebih sedikit ilmunya lebih banyak dibanding guru kita, kita tetap harus menghormatinya. Sekarang bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ada dua ya, ada yang masih hidup dan udah meninggal. Yang pertama itu cara berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup, diantaranya yang satu berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintahnya, yang kedua merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yang ketiga merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan serta mendoakan keduanya. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal. Sekarang yang udah meninggal ya. Yang pertama, merawat jenazah dengan cara memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman. Keempat, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Dan yang kelima, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Sekarang, cara berbakti kepada guru. Banyak cara yang dapat dilakukan seorang siswa dalam rangka berakhlak terhadap guru. Di antaranya yang pertama, menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Oke, sekarang sudah masuk terakhir ya, slide terakhir. Semoga kita bisa melakukan perbuatan menghormati orang tua dan guru agar kita bisa masuk ke surga ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini kepada yang lain agar menjadi pahala jariah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.